Allahu Akbar. Bayangkan seseorang wafat di tempat paling suci di muka bumi, di depan Ka'bah, saat sedang tawaf, dan wajahnya tersenyum tenang seolah menyambut jemputan dari langit. Ini bukan sekadar kisah kematian. Ini adalah cerita tentang cinta sejati seorang hamba kepada Rabb-Nya, dan bagaimana Allah membalasnya dengan kemuliaan yang tidak bisa dibayangkan. Cerita ini mungkin akan membuatmu merinding, menangis, bahkan merenung dalam diam. Jika kamu merasa tersentuh, atau pernah menyaksikan kejadian serupa saat haji atau umrah, silakan bagikan ceritamu di kolom komentar. Kita saling menguatkan dengan kisah-kisah yang membangkitkan iman dan harapan. Pak Hashim adalah seorang lelaki parubaya dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Usianya 67 tahun, tubuhnya tidak terlalu kuat lagi, tapi matanya selalu berbinar setiap kali menyebut kata Baitullah. Sejak muda, Pak Hashim bercita-cita menginjakan kaki ke tanah suci. Ia menabung dari hasil berkebun dan menjadi guru mengaji di langgar kecil kampungnya. Selama puluhan tahun, hidup Pak Hashim sangat sederhana. Ia tidak pernah memakai pakaian mahal, tidak memiliki televisi, bahkan sepasang sandal jepit pun selalu dijahit sendiri bila putus. Namun bibirnya tak pernah lepas dari zikir dan doa, terutama satu doa yang ia panjatkan hampir setiap malam. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul hatimah, di tempat suci MU, saat aku sedang mengingat nama MU. Tahun ini, doanya terjawab. Pak Hashim mendapat panggilan haji. Tidak lewat undian, tapi lewat keberkahan tak terduga. Seorang dermawan yang juga murid ngaji masa kecilnya tiba-tiba datang dan mendaftarkan namanya tanpa sepengetahuan. Air mata Pak Hashim pun jatuh saat mendengar kabar itu. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Jika ini panggilan MU, ya Allah, aku siap pulang kapan saja." Keberangkatan Pak Hashim ke Tanah Suci disambut haru seluruh warga. Ia diantar ke bandara dengan iringan doa dan tangis, karena banyak yang merasa seolah sedang melepas seseorang ke tempat terakhir. Tapi Pak Hashim tersenyum tenang. Ia membawa sajadah, sehelai baju putih, dan Al-Quran kecil yang sudah usang di tangan. Setibanya di Madinah, Pak Hashim langsung jatuh cinta pada setiap detik ibadah yang ia jalani. Ia seperti tak pernah merasa lelah. Meski tubuh renta, ia tetap menjadi yang paling awal ke masjid, paling akhir keluar. Dan setiap orang yang bersamanya menyaksikan satu hal yang aneh. Pak Hashim selalu duduk di baris depan, seakan ada tangan tak terlihat yang selalu melapangkan tempat baginya, bahkan ketika orang lain berdesakan. Setelah beberapa hari di Madinah, rombongan haji pun bersiap menuju Makkah. Pak Hashim tampak paling gelisah. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, tapi bukan karena takut. Ia berkata lirih kepada rekannya, "Hatiku bergetar sejak semalam. Aku merasa akan bertemu sesuatu yang sudah lama kutunggu." Dan benar saja. Sesampainya di Masjidil Haram, sebelum melangkahkan kaki ke dalam, Pak Hashim meminta waktu sebentar. Ia duduk di pinggir tembok masjid, memandangi Ka'bah dari kejauhan dengan mata basah. Ia tidak segera tawaf. Ia hanya berbisik, "Izinkan aku menyambut MU dengan utuh, ya Allah." Saat malam tiba, Pak Hashim pun akhirnya memasuki area Ka'bah. Disitulah semuanya berubah. Suasana Masjidil Haram malam itu terasa berbeda. Meski ribuan jamaah terus mengelilingi Ka'bah, ada ketenangan yang meresap dalam hati banyak orang. Langit tampak bersih, angin malam bertiup lembut. Di tengah lautan manusia, sosok Pak Hashim melangkah perlahan. Ia mengenakan pakaian ihram putih yang tampak sangat bersih, seolah belum terkena debu sedikit pun. Langkahnya ringan, namun mantap. Bibirnya terus bergetar melafalkan takbir dan istighfar. Matanya tak lepas menatap ke arah Ka'bah. Seakan ia tahu, ini bukan hanya tawaf biasa. Ini adalah pertemuan yang telah ia nantikan seumur hidupnya. Saat memasuki putaran ketiga tawaf, seorang jamaah yang berada di dekatnya merasa heran. Wajah Pak Hashim terlihat bersinar. Bukan karena pantulan lampu masjid, tapi seperti ada cahaya halus yang memancar dari dalam dirinya. Beberapa orang bahkan tanpa sadar menunduk, merasa seolah berada di dekat seseorang yang sedang dimuliakan. Kemudian, hal yang lebih mengejutkan terjadi.
Seekor burung merpati putih terbang rendah dan berputar di atas kepala Pak Hashim. Saksi mata yang melihat kejadian itu mengaku merinding. Merpati itu tidak pergi jauh, tapi mengitari area tawaf seakan mengiringi langkah Pak Hashim. Pada putaran ke-6, langkah Pak Hashim mulai melambat, tapi wajahnya tetap tenang. Seorang petugas haji asal Indonesia yang melihat beliau segera menghampiri, khawatir kalau beliau kelelahan. Tapi sebelum sempat bertanya, Pak Hashim berkata dengan suara lemah namun jelas, "Sebentar lagi, aku sampai. Doakan aku husnul hatimah." Tanpa diduga, putaran ke-7 pun selesai. Pak Hashim berdiri sejenak di depan multazam. Ia menengadahkan tangan tinggi-tinggi. Tangisnya pecah. Mulutnya masih melafalkan kalimat tauhid. Lalu perlahan ia jatuh bersimpuh. Orang-orang di sekeliling panik. Beberapa petugas datang mendekat. Sementara jamaah mulai membuka jalan. Pak Hashim tidak lagi bergerak. Tapi di wajahnya, tampak senyuman yang belum pernah terlihat sebelumnya. Senyum yang tenang, tulus, dan damai. Saat dokter dari tim medis datang memeriksa, ia menggeleng pelan dan berkata, "Beliau sudah tiada." Seisi area tawaf hening sesaat. Tidak ada teriakan histeris. Tidak ada kepanikan berlebihan. Hanya zikir yang makin menggema. Seseorang memandikan jenazah dengan air mata, bukan air biasa. Karena hampir semua orang yang melihat kepergian Pak Hashim percaya, mereka baru saja menyaksikan kematian yang agung. Namun yang lebih membuat bulu kuduk berdiri, adalah kejadian yang terjadi beberapa saat setelah jenazah Pak Hashim dibawa ke ruangan dalam masjid untuk penanganan lebih lanjut. Langit tiba-tiba bergetar pelan. Dan angin kencang berhembus menyapu halaman Ka'bah. Beberapa menit setelah Pak Hashim menghembuskan napas terakhir di hadapan Ka'bah, langit yang semula cerah berubah mendung. Awan tipis melayang pelan di atas Masjidil Haram. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa aroma wangi yang tidak biasa. Beberapa jamaah menyadari perubahan ini. Mereka saling memandang, seolah ingin memastikan bahwa apa yang mereka rasakan bukan ilusi. Seorang jamaah asal Turki yang sedang duduk tak jauh dari tempat kejadian, berkata pada temannya dengan suara terbata, "Ini bukan angin biasa. Aromanya harum, seperti wangi kasturi." Wangi itu menyebar cepat. Petugas masjid yang tengah mendorong tandu jenazah Pak Hashim ke dalam ruangan peristirahatan sementara pun ikut terdiam. Mereka mengaku belum pernah mencium wewangian seperti itu di sekitar area tawaf. Bahkan salah satu dari mereka meneteskan air mata tanpa sadar. Ia berkata lirih, "Ini tanda. Aku yakin, ini tanda." Di ruangan dalam, jenazah Pak Hashim dibaringkan dengan penuh kehormatan. Petugas medis menyentuh tubuhnya untuk pemeriksaan terakhir. Kulit beliau terasa hangat, seperti orang yang baru saja tidur. Dan di wajahnya, senyum itu belum juga hilang. Ketika pakaian ihramnya dilepas perlahan untuk proses pengurusan jenazah, semua orang di ruangan terdiam. Dada Pak Hashim terlihat bersih, dan di bagian tengahnya, ada bekas seperti bentuk cahaya samar yang membentuk lafaz, Allah. Tidak tajam, tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk membuat hati siapapun yang melihatnya gemetar. Salah satu petugas haji asal Mesir yang sudah puluhan tahun menangani jenazah di Masjidil Haram berkata dengan suara lirih, "Aku baru 2 kali dalam hidup melihat hal semacam ini. Dan setiap kali kulihat, orang itu wafat dalam keadaan yang sangat mulia." Berita tentang kematian Pak Hashim menyebar cepat di antara para jamaah Indonesia. Sebagian tidak percaya, karena pagi harinya mereka masih melihat Pak Hashim berjalan kuat dan ceria. Tapi begitu mereka melihat wajahnya yang terbujur di balik kain kafan, keraguan itu lenyap. Semua menyaksikan bahwa Pak Hashim bukan meninggal biasa. Ia dijemput dengan kelembutan, dan diantar dengan kemuliaan. Di luar ruangan jenazah, angin berhenti tiba-tiba. Langit kembali cerah. Dan seekor burung putih yang sama seperti tadi sore, kembali muncul. Kali ini, burung itu hinggap di sisi salah satu tiang besar Masjidil Haram. Ia tidak bergerak, hanya dia menatap ke arah ruangan tempat Pak Hashim dibaringkan. Seolah menjadi saksi bisu dari takdir yang sedang terungkap. Namun, belum semua yang terjadi malam itu selesai.
Masih ada satu kejadian lagi yang membuat orang-orang yang menyaksikan terdiam lama. Sebuah keajaiban yang terjadi beberapa jam setelah jenazah Pak Hashim dimandikan. Malam semakin larut, namun aktivitas di Masjidil Haram belum berhenti. Di ruangan khusus untuk perawatan jenazah, beberapa petugas bersiap memandikan tubuh Pak Hashim. Mereka yang ditugaskan malam itu bukan orang sembarangan. Para petugas ini adalah orang-orang terlatih yang setiap tahunnya menangani ratusan jenazah dari berbagai negara. Saat air mulai disiramkan ke tubuh Pak Hashim, hal aneh terjadi. Air yang menyentuh kulitnya seperti terserap dengan cepat, lalu menetes perlahan dengan warna bening bercampur harum. Salah satu petugas dari Pakistan spontan menatap temannya dan berkata pelan, "Apakah kamu mencium ini? Wangi sekali." Bukan hanya satu atau dua orang yang mencium aroma itu. Seluruh ruangan seperti dipenuhi wangi bunga bercampur kayu cendana dan kasturi. Petugas yang semula bekerja tenang, kini mulai terisak. Mereka merasa tidak sedang memandikan orang biasa. Tubuh Pak Hashim tetap lentur, tidak kaku seperti jenazah pada umumnya. Kulitnya bersih, bahkan terlihat lebih segar daripada saat beliau masih hidup. Selesai dimandikan, saat kain kafan mulai dililitkan ke tubuh beliau, terdengar suara seperti desir angin pelan dari balik dinding. Salah seorang petugas tua, yang telah bertugas hampir 30 tahun, menghentikan gerak tangannya. Ia menengok ke arah dinding dan menunduk perlahan. "Aku tahu suara itu," katanya lirih. Itu suara yang hanya terdengar ketika seorang hamba yang dimuliakan Allah wafat di Tanah Suci. Setelah jenazah dikafani, ruangan kembali hening. Tak ada suara selain detak jam yang menggantung di dinding. Saat itu, tiba-tiba pintu ruangan diketuk perlahan. Seorang pemuda dari rombongan Haji Indonesia berdiri dengan wajah kebingungan. Ia berkata, "Maaf, saya baru saja mimpi tentang Pak Hashim. Beliau minta agar saya membawa mushaf Al-Quran kecilnya yang tertinggal di dalam tas hitamnya." Petugas ruangan saling pandang. Mereka tidak tahu tentang mushaf itu. Tapi pemuda itu bersikeras. Akhirnya, salah seorang dari rombongan mencari tas hitam yang disebut. Setelah dibuka, benar saja, di dalamnya ada Al-Quran kecil dengan sampul lusuh. Di halaman depannya tertulis nama, Hashim bin Nawawi. Dan yang lebih mengejutkan, ada selembar kertas kecil di dalamnya, bertuliskan tulisan tangan halus. "Ya Allah, jika Engkau izinkan aku wafat di Tanah Suci MU, tolong bimbing aku agar tetap membaca kalam MU, walau nyawaku telah Engkau ambil." Seketika suasana di ruangan itu berubah. Tidak ada yang berbicara. Beberapa menunduk dan menangis. Pemuda itu kemudian menyerahkan mushaf ke petugas, lalu duduk bersimpuh di sudut ruangan. Ia berkata lirih, "Pak Hashim datang di mimpiku, senyum dan bilang, 'Terima kasih, anak muda. Aku tenang sekarang.'" Salah satu imam yang mendengar kejadian ini segera memutuskan satu hal langka. Pak Hashim akan disalatkan langsung di hadapan Ka'bah, bersama para syuhada dan orang-orang pilihan. Sebuah penghormatan yang tidak semua orang dapatkan, bahkan dari kalangan ulama sekalipun. Namun sebelum salat jenazah dilaksanakan, ada satu kejadian ganjil yang membuat hati banyak orang tergetar. Peristiwa itu terjadi saat jenazah Pak Hashim dibawa kembali ke pelataran Masjidil Haram. Langit Makkah masih gelap ketika jenazah Pak Hashim diangkat dari ruangan jenazah menuju pelataran Ka'bah. Udara dini hari terasa lebih sejuk dari biasanya. Jamaah mulai memadati halaman Masjidil Haram, tak menyadari bahwa mereka akan menyaksikan satu peristiwa yang tidak terjadi setiap hari. Petugas membawa jenazah Pak Hashim di atas keranda putih. Di barisan depan, para imam sudah bersiap untuk salat jenazah. Tidak ada suara gaduh. Hanya takbir yang bergema perlahan, memecah kesunyian menjelang subuh. Di sekeliling, ratusan jamaah berdiri dalam saf lurus. Sebagian besar tidak mengenal siapa Pak Hashim. Namun begitu keranda itu diletakkan di hadapan Ka'bah, entah mengapa mereka semua tergerak untuk ikut menyolatkan. Salat jenazah pun dimulai. Takbir bergema. Getaran suara imam seperti menyelinap ke dada setiap yang hadir. Wajah-wajah jamaah penuh haru. Sebagian menangis tanpa suara. Doa-doa mengalir, mengantar kepergian Pak Hashim menuju alam akhirat.
Usai takbir terakhir, seorang anak kecil yang tidak dikenal tiba-tiba mendekat. Anak itu mengenakan ihram juga, mungkin baru usia 7 atau 8 tahun. Ia berdiri di samping keranda, lalu mengangkat tangan dan berdoa dengan suara yang mengejutkan semua orang. Ya Allah, ini hamba MU. Ia mencintai MU sejak sebelum mengenal dunia. Ia hidup untuk menyebut nama MU. Kini, terimalah ia dengan wajah tersenyum, seperti ia selalu tersenyum menyebut nama MU. Tak ada yang tahu siapa anak itu. Beberapa orang mencoba mencari asalnya, tapi ketika mata mereka kembali mencarinya setelah doa itu, anak itu sudah tidak ada. Seolah datang hanya untuk menyampaikan pesan, lalu hilang begitu saja. Orang-orang saling menatap tanpa kata. Sebagian meyakini itu bukan anak biasa. Itu adalah tanda. Ketika fajar menyingsing, jenazah Pak Hashim dibawa ke tempat pemakaman khusus di Makkah. Namun sebelum meninggalkan Masjidil Haram, angin kencang tiba-tiba bertiup sekali lagi. Kali ini lebih kuat. Debu berputar membentuk pusaran kecil, lalu hilang. Burung putih yang sedari malam terlihat di dekat Ka'bah terbang tinggi, berputar sekali di udara, lalu melesat ke langit. Pak Hashim dimakamkan di Tanah Suci, di antara ribuan hamba Allah yang telah lebih dulu dipanggil dalam keadaan mulia. Di batu nisannya hanya tertera nama sederhana, tanpa gelar, tanpa pujian. Tapi siapapun yang mendengar kisahnya akan tahu bahwa seorang hamba kecil dari pelosok desa telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Ia meninggal dalam keadaan bersuci, mengenakan kain ihram, di tengah tawaf mengelilingi Ka'bah, dengan senyuman yang tidak pergi dari wajahnya, disaksikan oleh ribuan mata, disyalatkan di tempat termulia, dan diiringi tanda-tanda langit. Sebuah kematian yang tidak dicari, tapi dipersiapkan. Bukan karena kemewahan, tapi karena keikhlasan. Dan dunia menjadi saksi bahwa Allah memilih hambanya yang paling jujur dalam cinta. Allahu Akbar. Inilah perpisahan yang tidak membuat sedih, melainkan membuat iri bagi siapapun yang masih hidup. Subhanallah. Dari kisah mengharukan ini kita belajar bahwa keikhlasan, ibadah yang tulus, serta doa yang tak pernah putus bisa menjadi sebab seorang hamba dimuliakan hingga akhir hayatnya. Meninggal dalam keadaan husnul hatimah adalah dambaan setiap muslim, dan Allah Maha mampu mengabulkan doa hamba-hambanya yang setia dalam ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Innaladzina kalurabuna lahu suma istikamu, tatanazzalu, alaihimul malaikah, ala tahafu wala tahzanu, wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surat Fussilat 30. Catatan penting, cerita ini adalah fiktif, disusun sedemikian rupa agar terasa nyata, semata-mata untuk kita ambil hikmah, pelajaran, dan keinsafan dari dalam hati. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tekan subscribe untuk terus mendapatkan kisah-kisah menyentuh lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah selalu menjaga kita, dan menjemput kita kelak dalam keadaan husnul hatimah. Amin.